Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah aplikasi rapot kurikulum Merdeka versi terbaru November 2023. Bagi Bapak Ibu guru yang ingin update aplikasinya, silahkan hubungi admin kami ya. Ada apa saja sih perubahannya pada aplikasi yang terbaru ini? Yang pertama yaitu penggabungan antara rapot intrakurikuler dengan rapot proyek atau rapot P5. Selain digabung, ada beberapa menu dan cara pengisian. Di sini ada beberapa menu yang ditambah dan juga perubahan cara input. Yang pertama kita lihat di menu identitas. Bapak Ibu guru lihat ada mapel intrakurikuler disediakan 20 kolom. Kemudian ekstrakurikulernya ada 15 kolom. Kemudian judul proyeknya ada 3 kolom. Nah, yang terbaru yaitu adalah versi pilihan output deskripsi, kemudian pilihan versi rapor, dan yang terakhir model deskripsi. Nah, ini maksudnya apa? Jadi di sini banyak perubahannya di sini ya. Jadi yang pertama yaitu output deskripsi. Di sini ada dua pilihan. Yang pertama adalah lingkup materi, yang kedua adalah CP atau ATP. Jadi Bapak Ibu guru nanti untuk output deskripsinya ada dua pilihan atau dua opsi. Mau output menggunakan CP ataupun ATP bisa. CP ini maksudnya capaian pembelajaran, kemudian atau alur tujuan pembelajaran. Jadi ada dua ya, CP dan ATP. Boleh pakai yang CP, boleh pakai yang ATP. Kemudian versi yang berikutnya ada lingkup materi. Nanti di sini akan saya jelaskan ya. Yang pertama kita jelaskan ini dulu aja menunya ya. Kemudian pilih versi raport. Untuk versi raport ini default sesuai dengan juknis penilaian. Kemudian ada referensi dari raport ini untuk versi raportnya. Versi ini maksudnya untuk pengisian deskripsi. Di sini untuk tampilan deskripsinya saja, nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri ya masing-masing ya. Kemudian model deskripsinya yaitu dalam capaian siswa ya, kriteria A, B, C-nya yaitu contoh yang default adalah misalnya nilai siswa itu predikatnya A, maka deskripsinya sangat menguasai dalam kompetensi misalnya lingkup materi 1, lingkup materi 2 seperti itu. Kemudian yang kedua ada menunjukkan penguasaan yang baik dalam ini predikatnya B, kemudian C, dan yang terakhir D. Nah, ini versi yang default. Jika Bapak Ibu ingin merubah versi, bisa di model kriteria 1, yaitu siswa A sangat baik dalam kompetensi lingkup materi ini, dan ini misalnya seperti itu. Kemudian baik, cukup, perlu bimbingan. Di sini ada beberapa versi ya. Sangat paham, belum paham gitu ya. Kemudian mahir. Dan yang terakhir ini bisa menyesuaikan sesuai keinginan sekolah masing-masing. Nah, Bapak Ibu cukup rubah yang sebagian ini ya. Misalnya kompetensi A ini dirubah apa gitu ya. Ini dirubah sesuai dengan keinginan. Nanti berubah di sini. Seperti itu ya. Ini saya kembalikan ke default. Kemudian untuk menu identitas cukup Bapak Ibu. Oh ya, yang ini belum ya. Nama sekolah harus diisi sesuai dapodik. Kemudian kode pesanan dan kode registernya silahkan diinput. Berikutnya data siswa tidak ada perubahan. Kemudian, nah ini yang ada perubahan baru ya, yaitu CP, ATP atau lingkup materi. Kita buka. Nah, kita pilih agama. Nah, untuk agama ini nanti untuk CP, capaian pembelajaran atau alur tujuan pembelajaran, pilih salah satu saja yang mau digunakan mana. Menggunakan CP-nya boleh, menggunakan ATP boleh. Masukkan di sini. Kemudian lingkup materi agama Islam, masukkan di sebelah sini. Seperti itu ya. Kemudian agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu ada di sini semua ya. Silahkan diisi sesuai agama siswa yang misalnya siswanya ada beragama Kristen, maka ini perlu diisi. Nah, kemudian bagaimana untuk misalkan untuk madrasah MI, MTS ataupun MA juga bisa
nanti di identitas ini diganti saja mapelnya sesuai yang ada di sekolah. Kemudian untuk yang nomor satu ini nanti misalnya di sini misalnya bahasa Arab gitu ya. Bahasa Arab ini hanya contoh saja. Bahasa Arab berarti nanti di CP-nya ini cukup masukkan yang bagian sini aja. Agama Islam, ini bahasa Arab ya. Islam aja yang diisi ya, CP atau ATP-nya yang di kolom yang agama Islam. Kemudian di data siswa ini pastikan semuanya sudah diisi agama Islam semua ya. Seperti itu. Ini kita kembalikan dulu. Begitu juga dengan mapel yang lain. Misalnya kan pendidikan Pancasila, Bapak Ibu bisa isi CP di sini atau ATP atau lingkup materi. Diisi dua-duanya boleh atau salah satu saja boleh. Jika diisi salah satu, pastikan yang di sini dirubah menjadi misalnya menggunakan CP atau ATP, berarti di sini diganti CP atau ATP. Kemudian kalau menggunakan lingkup materi, maka ini diganti lingkup materi. Seperti itu ya. Nah, untuk CP, ATP atau lingkup materi sudah selesai. Kemudian yang berikutnya adalah asesmen formatif. Untuk asesmen formatif ini banyak sekali perubahan, terutama di bagian deskripsi ya. Untuk penilaian kita berubah menjadi hanya dua opsi saja, yaitu menggunakan rubrik dan skala atau interval nilai. Untuk rubrik, Bapak Ibu bisa menggunakan 1, 2, 3 atau 4. Ya, misalkan siswa sangat baik, berarti nilainya 4. Jadi nanti deskripsi yang tampil sesuai yang tertinggi dan yang terendah. Tapi yang tertinggi ini akan masuk semua ya Bapak Ibu ya. Saya sarankan maksimal 2 atau 3 saja yang di nilai maksimalnya yang akan ditampilkan di deskripsinya agar rapotnya tidak terlalu panjang. Tapi kalau menggunakan lingkup materi biasanya cukup 4-5 bisa masuk gitu ya di kolomnya. Nah, nanti untuk penilaiannya seperti ini, menggunakan 4, 3, 2, 1 atau skala atau interval nilai seperti ini. Misalnya, nah untuk nilai ini pastikan sesuaikan dengan KKTP ya. Bapak Ibu bisa setting secara manual di menu KKTP. Kita lihat di sini KKTP-nya. Nah, kalau ingin setting manual input, maka Bapak Ibu guru harus merubah KKM ini atau KKTP ini ya. Kalau mau default ini berarti menggunakan skala atau interval nilai. Seperti ini. Di sini sudah saya tuliskan. Kalau menggunakan input manual, maka harus dirubah di sini sesuai kebutuhan. Misalnya di sini 70 semua KKM-nya. Minimal KKM-nya ya. Itu ya dibuat 70 boleh. 70 semua. 10. Kemudian di sininya disesuaikan ya. Di sebelah kanan ini untuk patokan Bapak Ibu melihat rentangnya ya. Antara nilai dari predikat C ke B, B ke A ya. Di sini terlihat ada rentangnya 9 poin. Seperti itu. Misalkan matematika 55, berarti nanti di sini disesuaikan. Kita lihat supaya rentangnya itu setidaknya hampir seimbang lah ya. Setelah dirubah nanti baru Bapak Ibu bisa isi sesuai dengan nilai. Misalkan tadi pendidikan agama kita setting KKTP-nya manual, berarti nanti menggunakan yang ini ya. Jadi siswa yang di bawah nilai 70 berarti deskripsinya ada perlu bimbingan atau perlu bantuan. Di sini 70, 80, 90 rentangnya 9 sampai 10 poin ya. Coba kita cek nomor bidang studi agama. Kita coba nomor 3 ya. Misalkan nilai siswa tersebut nilainya dari 4 KD atau lingkup materi atau ATP itu misalnya 90, 95, 80 dan 70.
maka deskripsi yang akan ditampilkan hanya nilai tertinggi saja di predikat A-nya saja, 90 dan 95. Kita bisa lihat di sini, opsi nomor 3. Maka sangat menguasai dalam lingkup materi 1 dan lingkup materi 2. Nah, kemudian contoh lain, misalnya siswa tersebut nilai tertingginya adalah predikat B. Maka yang ditampilkan hanya nilai tertinggi saja, nilai terendahnya tidak. Seperti ini contohnya, menunjukkan penguasaan yang baik dalam lingkup materi 1, lingkup materi 2, lingkup materi 3. Kemudian apabila ada siswa yang nilainya cukup, juga sama seperti ini. Menunjukkan penguasaan cukup lingkup 1, 2, 3, dan 4, karena semuanya sama. Nah, gimana Pak siswa misalnya ada yang belum tuntas? Di sini juga bisa. Misalnya kan tadi paling rendah 70, berarti misalnya nilainya 69, maka ini akan tampil di sini. Jadi perlu bantuan dalam lingkup materi 4, perlu pembimbingan lebih lanjut agar kemampuan tersebut dikuasai secara konsisten. Seperti itu ya. Ya, selebih. Contohnya seperti itu. Jadi intinya di sini yang diambil nilai tertinggi dan terendah. Misalkan tidak ada nilai yang di bawah KKM, misalnya nilai 70 semua. Maka siswa tersebut 70 ini akan ditampilkan semua dalam aplikasi seperti ini. Menunjukkan pemahaman yang cukup dalam lingkup materi 1, 2, 3, dan 4. Nah, saran kami maksimal hanya 3 saja. Pastikan yang menurut Bapak Ibu yang kompetensinya memang benar-benar siswa tersebut menguasai. Kemudian asesmen formatif tidak ada perubahan. Ekskul catatan guru hanya perubahannya adalah di sini keterangan sakit izin dan alfanya. Kemudian sampul rapot Bapak Ibu bisa rubah sekolahnya, misalkan madrasah atau sekolah menengah atas. Nanti di sini bisa diedit secara manual. Di sini juga Kementerian Agama atau Kementerian Pendidikan. Kemudian ini hanya 3 ini aja, 3 poin situ aja yang dirubah. Untuk sampul sudah. Kemudian rapot siswa tidak ada perubahan, hanya saja Bapak Ibu bisa merubah di bagian kolom baris ini. Misalkan ini kan mapelnya hanya 10. Nah, ini kan masih banyak yang kosong. Bapak Ibu bisa hidden dengan cara dihapus centang blank ini. Maka nanti rapotnya akan hanya menampilkan yang ada nilainya saja. Kita bisa lihat di sini hasilnya seperti ini. Ya. Kemudian misalkan itu caranya seperti itu ya. Misalkan nanti ternyata tampilannya tidak sesuai, Bapak Ibu bisa rubah rubah lebar row-nya ini ya. Ini bisa dilebarkan agar nanti bisa menyesuaikan kolomnya. Seperti itu. Untuk rapot tidak ada perubahan. Kemudian untuk mengisi nilai siswa naik atau tidaknya nanti bisa dilihat di sini ya. Selanjutnya yaitu rapot PTS, sama saja tidak ada perubahan. Kemudian ledger, ya ledger ini yang ada perubahan cukup banyak ya. Yang sebelumnya hanya menampilkan nilai saja, sekarang ditambah dengan ekskulnya dan juga keterangan sakit izin dan alfanya. Nah, untuk tadi yang untuk naik atau tidak naiknya Bapak Ibu bisa rubah dari sini ya. Nanti bisa dirubah di sini. Kemudian ledger cukup. Ini juga bisa disesuaikan dengan siswanya, misalnya hanya 3 berarti hanya yang ditampilkan 3 saja. Row-nya juga bisa dirubah ukurannya ya. Kemudian rekap PTS, nilai rekap PTS, kemudian buku induk mutasi siswa. Nah, yang terakhir yaitu rapot proyek dijadikan satu. Untuk rapot proyek tidak ada perubahan sama sekali ya, hanya saja dijadikan satu seperti itu.
Baik Bapak Ibu Guru, agar videonya tidak terlalu panjang, saya cukupkan sekian dari aplikasi yang terbaru ini. Jika ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa tanyakan kepada admin kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.